Pernah kepikiran nggak? Di selatan Pulau Jawa ada jurang super panjang di dasar laut. Bukan bekas naga jatuh, tapi hasil tabrakan bumi selama jutaan tahun. Palung Jawa ini dalamnya bisa bikin gunung kelihatan pendek. Kalau kamu jatuh ke sini, sinyal HP hilang sebelum bilang tolong. Yang bikin merinding, palung ini masih aktif bekerja sampai sekarang. Diam-diam, tapi efeknya bisa terasa sampai daratan Jawa. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal Palung Jawa, jurang laut raksasa yang terbentuk bukan karena sihir, tapi karena sains, fisika, dan geologi yang brutal. Palung Jawa bukan cuma lubang besar, tapi arsip sejarah bumi yang nyimpan cerita tabrakan lempeng selama jutaan tahun. Secara geografi, Palung Jawa membentang di selatan Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara, memanjang ribuan kilometer mengikuti tepi lempeng. Palung ini terbentuk karena lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Ibarat karpet yang satu didorong masih kolong. Proses ini disebut subduksi. Kedengarannya kalem, tapi sebenarnya keras, panas, dan penuh tekanan luar biasa. Subduksi itu bukan benturan frontal kayak adu banteng. Ini lebih mirip dorong-dorongan pelan tapi maksa, sampai salah satu lempeng akhirnya nyerah dan masuk ke bawah. Lempeng Indo-Australia lebih berat dan lebih tua, makanya dia tenggelam. Yang Eurasia lebih ringan, jadi stay di atas sambil berderak menahan tekanan. Saat lempeng menyusup, gesekannya nggak mulus. Kadang nyangkut, kadang loncat tiba-tiba. Nah, loncatan inilah yang kita rasakan sebagai gempa. Semakin dalam lempeng masuk, suhunya makin panas. Batuan mulai meleleh, berubah jadi magma lalu mencari jalan naik ke permukaan. Itulah kenapa Jawa penuh gunung api. Bukan kebetulan, tapi efek samping subduksi yang rajin kerja tanpa libur selama jutaan tahun. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 7 cm. Pelan, tapi konsisten. Bumi itu sabar, tapi nggak pernah berhenti. Gerakan kecil ini menumpuk energi. Kalau sudah kebanyakan, dilepas jadi gempa. Nah, Palung Jawa adalah salah satu panggung utamanya. Makanya, wilayah selatan Jawa termasuk zona gempa aktif karena tepat di atas mesin raksasa bernama zona subduksi. Kedalaman Palung Jawa bisa lebih dari 7.000 meter. Itu setara 7 kali tinggi Monas ditumpuk ke bawah laut. Tekanan di dasar palung bisa ribuan kali tekanan udara. Kalau manusia ke sana, tubuh langsung kalah sebelum sempat panik. Cahaya matahari nggak pernah sampai ke sana. Dunia palung itu gelap, dingin, dan sunyi, kayak bioskop kosong jam pagi. Tapi anehnya, tetap ada kehidupan. Makhluk laut aneh hidup tanpa cahaya, mengandalkan energi kimia, bukan matahari. Dari sisi fisika, gesekan antar lempeng menghasilkan panas tinggi, melelehkan batuan lalu naik membentuk gunung api di Jawa. Jadi, Palung Jawa dan gunung api itu satu paket. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Bumi suka keseimbangan ekstrim. Tapi tunggu dulu, Palung Jawa bukan cuma soal gempa dan gunung api. Ada sisi misterius yang jarang dibahas. Beberapa gempa besar di Jawa ternyata sumbernya jauh di laut dalam, bukan di darat seperti yang kita kira. Artinya, apa yang terjadi ribuan meter di bawah laut bisa mempengaruhi hidup jutaan orang di daratan. Meski gelap total dan tekanannya gila-gilaan, Palung Jawa bukan laut mati. Di sini hidup makhluk tangguh yang evolusinya bikin manusia langsung minder di sini. Ikan-ikan laut dalam punya tubuh lunak tanpa tulang keras. Bukan lemah, tapi strategi jenius supaya nggak hancur ditekan air ribuan meter. Beberapa spesies punya tubuh transparan. Bukan biar estetik, tapi biar susah kelihatan predator di dunia gelap tanpa cahaya. Ada juga makhluk yang punya lampu alami di tubuhnya. Lampu ini dipakai buat nyari makan, komunikasi, atau nipu mangsa. Karena nggak ada matahari, rantai makanan di sini nggak pakai fotosintesis. Energinya berasal dari bahan kimia dan sisa organik dari atas laut. Bangkai paus yang tenggelam bisa jadi pesta besar di dasar laut. Satu tubuh raksasa bisa menghidupi komunitas makhluk selama puluhan tahun. Bakteri ekstrim hidup di sekitar retakan bumi, mengolah zat kimia beracun jadi energi. Tanpa mereka,
ekosistem palung nggak akan jalan. Uniknya, banyak biota palung bergerak super lambat. Di dunia minim makanan, hemat energi itu hukum utama. Ilmuwan masih menemukan spesies baru dari laut dalam. Artinya, palung Jawa mungkin masih menyimpan makhluk yang belum pernah kita lihat. Makhluk-makhluk ini bukti kalau kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat paling ekstrim yang kelihatannya mustahil buat ditinggali. Secara sejarah, nenek moyang pelaut Nusantara sudah menghindari selatan Jawa karena ombaknya ganas dan tak terduga. Mereka mungkin belum tahu istilah subduksi, tapi pengalaman mengajari, Laut Selatan itu bukan tempat main-main. Palung Jawa juga berperan membentuk garis pantai, arus laut, dan ekosistem perikanan di sekitarnya. Dari sisi sains modern, palung ini jadi laboratorium alam untuk meneliti gempa, tsunami, dan evolusi bumi. Sensor-sensor canggih dipasang di dasar laut untuk mendengarkan pergerakan lempeng secara real-time. Lucunya, bumi itu nggak pernah benar-benar diam. Bahkan saat kita tidur, palung Jawa tetap bergerak pelan terus. Jadi, palung Jawa terbentuk dari tabrakan lempeng yang panjang, sabar, dan konsisten selama jutaan tahun. Ia bukan sekedar jurang laut, tapi mesin raksasa yang membentuk gempa, gunung api, dan wajah Pulau Jawa. Tanpa palung Jawa, mungkin Jawa tidak seperti sekarang. Alam keras, tapi juga pembentuk kehidupan. Untuk memahami palung Jawa, para ilmuwan mempelajarinya sebagai bagian dari sistem tektonik global yang menghubungkan samudra, benua, dan dinamika interior bumi. Palung Jawa termasuk zona subduksi aktif, tempat energi tektonik terus terakumulasi dan dilepaskan, membentuk gempa bumi dari skala kecil hingga besar. Gempa megatrust terjadi ketika dua lempeng terkunci lama, lalu tiba-tiba bergeser besar. Palung Jawa memiliki potensi mekanisme ini. Jika pergeseran besar terjadi di dasar laut, energi bisa memindahkan kolom air secara tiba-tiba, memicu gelombang tsunami yang menjalar cepat. Pada tahun 1994, wilayah Banyuwangi dan pesisir Jawa Timur terdampak tsunami besar yang dipicu gempa subduksi selatan Jawa Timur, menewaskan ratusan orang dan merusak permukiman pesisir pantai. Gempa dan tsunami 1994 ini menjadi pengingat awal bahwa aktivitas palung Jawa mampu memicu bencana besar meski pusat gempanya jauh di laut dalam. Tahun 2006, tsunami kembali menerjang pesisir selatan Jawa Barat, terutama Pangandaran, setelah gempa dangkal terkait zona subduksi palung Jawa. Peristiwa 2006 menewaskan lebih dari 600 orang, merusak rumah, penginapan, dan mengubah kawasan wisata menjadi zona bencana dalam hitungan menit. Gempa Tasikmalaya 2009 juga berkaitan dengan aktivitas subduksi selatan Jawa Barat, menyebabkan kerusakan luas dan longsor di wilayah Jawa Barat. Tahun 2011, gempa selatan Malang memicu tsunami kecil di pesisir Jawa Timur, menunjukkan bahwa aktivitas palung Jawa masih terus berlangsung. Beberapa tsunami dari palung Jawa tergolong tsunami gempa lambat. Gelombangnya datang tanpa guncangan besar yang jelas di daratan. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir sering tidak sadar bahaya hingga air laut tiba-tiba naik secara tidak wajar. Dampak tidak hanya berupa korban jiwa, tetapi juga perubahan garis pantai, rusaknya ekosistem, dan trauma sosial yang bertahan bertahun-tahun. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa palung Jawa bukan fenomena jauh di dasar laut, melainkan sistem aktif yang dampaknya nyata di daratan. Inilah alasan wilayah selatan Jawa selalu masuk dalam peta risiko tsunami, meski peristiwa besar jarang terjadi dalam satu generasi. Dari sisi geologi, subduksi di palung Jawa mendaur ulang kerak samudra, membawa material permukaan kembali ke mantel. Proses ini menjaga keseimbangan planet, mencegah kerak bumi menumpuk berlebihan selama ratusan juta tahun sejarah geologi. Material yang meleleh di mantel kemudian naik sebagai magma, membentuk busur gunung api yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Gunung api menyediakan tanah subur, mineral, dan sumber daya alam, menjadikan Jawa salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan kata lain, bahaya dan berkah berasal dari sistem yang sama. Palung Jawa adalah sumber risiko sekaligus sumber kehidupan. Teknologi modern memungkinkan pemetaan dasar palung Jawa menggunakan sonar dan kendaraan bawah laut tanpa awak. Data kedalaman,
Struktur batuan dan aktivitas seismik dikumpulkan untuk memahami perilaku subluksi secara lebih akurat. Namun, sebagian besar Palung Jawa masih belum terpetakan secara detail, menjadikan salah satu wilayah laut paling misterius di Indonesia. Penelitian di Palung tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga untuk pemahaman sistem gempa dunia secara keseluruhan. Tidak ada teknologi yang bisa menghentikan subduksi. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah memahami dan beradaptasi. Pemahaman ilmiah mengubah rasa takut menjadi kesiapsiagaan, dan ketidaktahuan menjadi pengetahuan yang menyelamatkan. Palung Jawa bukan ancaman yang harus ditakuti, melainkan fenomena alam yang harus dihormati. Semakin kita memahami Palung Jawa, semakin besar peluang kita hidup berdampingan dengan dinamika alam ini. Dari dasar laut terdalam, Palung Jawa terus membentuk masa depan Pulau Jawa secara perlahan, namun pasti. Inilah Palung Jawa, jejak tabrakan lempeng, arsip sejarah bumi, dan pengingat bahwa kita hidup di planet yang terus berevolusi. Jika informasi tentang Palung Jawa ini memberi pemahaman baru, dukung konten edukasi seperti ini agar bisa terus diproduksi dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan menekan tombol subscribe, Anda ikut mendukung penyebaran pengetahuan sains, geografi, dan sejarah Nusantara yang dikemas secara visual dan mudah dipahami.